Jadi kita mau OTW ke Lombok pakai motor Honda Beat. Sangar bener. Boncengan. Jam piro? Saiki jam piro? Sekarang jam 4 kurang. Sekarang jam 4 kurang, kita masih di Sleman. Kita akan melewati 847 km sampai ke Lombok. Yes. Ya, dan ternyata mau berangkat ujian. Terus ditanyain. Di awal perjalanan, aku dan Ray akan mengendarai motor mulai dari Music Studio. Dari situ, kami akan melewati 847 km melewati Solo, Sragen, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi di Pulau Jawa. Dan menyeberangi pulau dari Ketapang menuju Gilimanuk, melakukan perjalanan darat dari Gilimanuk melewati Negara, Tabanan, Gianyar, sampai ke ujung menuju pelabuhan Padangbayi di bagian timur Bali. Dan melalui perjalanan laut selama 4-5 jam sampai ke pelabuhan Lembar di Lombok. Setelah itu melakukan perjalanan darat sekitar 40 menit menuju kota Mataram. Jadi rencananya tadi tuh kemarin mau berangkat jam setelah Jumatan jam 1 lah. Nah, aku datang jam 2. Terus hujan. Terus berangkat. Terus itu baru 500 meter makan. roket. Nah, roket mampir yuk. Jalur kita lewat Solo, terus Sragen, sampai ke Nganjuk, langsung Madiun, terus setelahnya tuh apa? Kediri tuh. Ya Kediri, terus lewat Probolinggo. urung tekan Malang kok lewat Probolinggo. Oh iya nih. Magetan sih, terus apa sih daerah ngendi? Non daerah ngendi lali aku. Yo selebihnya engko animasi guys sing gawe. Selama perjalanan, ada-ada saja kejadian. Dari mulai ada anak kecil motoran yang iseng lewat kubangan dan kita kebasahan, kehujanan lebat di tengah hutan, sampai disusul oleh teman lama penduduk tambang, yaitu Dedi. Suaranya masuk. Masuk lah. Jadi kita baru sampai Solo. Dari tadi close call terus ya. Nyaris, ini ada apa nih? Tumbang pohon di Solo. Tapi sepertinya tidak memakan baju ya. Niup guys. Perhentian pertama setelah dari warung bakso. Sebenarnya bukan pemberhentian, Pak. Apa? Terpaksa Terpaksa berhenti karena kehujanan di Karanganyar, padahal baru masuk sekitar 1 kilo 2 kilo. Padahal tinggal berapa meter ya? Sekitar 500 meter. Alah. Lagi nyampe Indomaret di Sragen dan sempet skip satu Indomaret gara-gara satu orang rese. Jadi waktu lewat itu tuh ada genangan air di sebelah kiri. Otomatis kan kita lewat sebelah tengah dan itu tuh masih di apa ya istilahnya? Kalau antara air sama jalan yang kering itu masih banyak di sebelah kanan. Tapi itu ada satu motor rese, anak kecil ternyata. Itu lewat sebelah kiri, ngebut dan dengan enaknya lewatin kita di genangan air yang ada satu rekamannya ini. Tapi
nggak ngeliatin plat nomor atau pelakunya. Jadi kita tuh lewat dan otomatis genangan kena kita. Dhuwur barang loh, Des. Nah, iya makanya. Gila. Ini tas ini mesti kena iki. Lho kan? Tapi untung nganggo rain cover sih. Oh, jeneng. Perhentian keempat setelah tragedi. Setelah tragedi. Ngisi bensin pertama kali. Poin pertama. Let's go. Yo. Woo. Kota Sragen. Masih sama satu orang. Jodes. Coyo, gas. Durung hutan. Limitnya iki marai. Bajigur sangar aduh. Wis tekan hotel, guys. Perhentian ke-6. Kita sampai di Sragen. Ades. Kita cari yang paling murah. Wis. Sekarang jadwal ades. Ojo ramat nang sini murah kurang 1000. Iki lho, patangnya 600. Iki lho. Iki didalahke nang tengah. Des, Gelem nang ngono. kan dalahke nang tengah iki dashboard. Nah, Dalahke dashboard. cukup. Koyen cukup. Tapi kok iso bonding kok. Saiki, Mas. Iki tuku loro kan. Sijine tol bae tas. Iya, Siji. iki lho. Cilidas. Aku ades sih. Oh, gue sing lucu. Semiki iki lho, ramping lho. Ora oleh banget kan. Coba golek tempat liyane sapa ngerti ono ades. Ya ades apa? Fit. Ya, Itu running gini. fit lagi nang omah Des, ya mene senani bapaknya metu-metu. Indomaret 2.700. Engko tau iki diombe misal semene sak pas tengah itu ya. Oh, ternyata aku jemput. Boleh. 4.300. Enggak usah dikasih. Asem. Apa, Bu? Ngombe ra we? Ngombe lah. Kopinya dong, Tai. Balik ke kanan lah. Soalnya nek ngombe kopi iki marai besar. Ngombe dak lho. Dari sekian ratus. Rasa tinggal. Goblok. Ramet sok goblok. Iki setengan Banyuwangi lho, Des. Iki lho. Ramot Des ngawur ya. Ramot. Buana. Ini nenggok ra iso. Ison. Tuh. Ya wis ya. Iya, Tekan di nganjuk. tekan Cok As. kayak gigi lho, Cok. Hah? Woi, saya netral, sorry. Jerut ngerti sih, ngerti sih. Aduh, aduh. Kopleng. Bro gitu. Iki netral, Cok. Netral. Yo kan. Ayo. Asal gigi loro ora apa, Bu? Anjir. Bar truk ae. Bar truk iki. Nah, nek raketo kae. Wis terumbu. Yo. Let's go. Iki truk mau. Jombang. Boleh Rian Jombang. Pembunuh berantai lu. Jam 9, guys.
kita terpaksa berhenti lagi. Karena hujan. Di mana ini, Mas? Di lingkar luar Sragen Ngawi. Arah Jombang ya? Jadi jam 9 kita Selama berteduh pun kita mendapati kejadian yang bikin senam jantung dari bapak-bapak yang tahu-tahu ada di belakang kita. Pohon tumbang sampai atap tempat berteduh kita yang roboh. Iya, kami sekarang di perbatasan Ngawi ya, Mas. Putri Gontor. Hah? Daerah Putri Gontor. Daerah Putri Gontor menuju kota Ngawi. Jadi kami segenap traveler mengucapkan terima kasih kepada Guguk yang telah menyelamatkan kita dari hujan deras yang tiada redanya. Kapan nggak tahu. Aduh. Dan kita ini udah basah kuyup karena kita baru jalan berapa meter dan ini kayak di tengah hutan. Dan bener-bener apa ya, di tengah hutan nggak ada tempat berteduh, jadi kita harus beberapa puluh meter ke depan, mungkin lumayan jauh juga. Dan ini tuh cuman kayak warung duduk biasa. Air dari anak kecil yang bocah tadi ini lebih parah nih. Aduh. Oh, tak. Soalnya hujannya tuh udah saking pas paling derasnya dan kita bener-bener nggak bisa berteduh sama sekali. Tadi ada sempet satu tempat berteduh tapi itu ternyata keluyuran. Gokil tuh Pak. Ini tuh. Dan kalau nggak ada yang lewat, wah. Tadi sempet ngobrol sama Dedi ya, Om Dedi dari Tambang yang lagi OTW Surabaya naik motor juga. Katanya dia baru sampai Surakarta, sekitar 2-3 jam dari sini. Kalau misalkan dia bisa menyusul kita bisa ketemu sih. Mungkin di Ngawi atau Magetan kita bisa ketemu lagi. Tapi ini hujannya deras banget, kayak bener-bener nggak bakal berhenti. Dan sayangnya kita lapar di tengah hutan. Mau kaget deh sebelah situ orang bapak-bapak. Mengepresentasikan suasana di sini yang gelap sekali. Jadi pohon di depan itu barusan jatuh dan astaga. Nggak horor sih, cuman kaget aja. Kayak pohon yang baru ditanam gitu loh. Barusan tumbang dia. Iya, ini kan baru aja sampai Ngawi. Ngawi yang masih kabupaten, belum kota. Belum kota, masih 30 menit dari kota. Sebenarnya bukan dari perjalanannya sih, tapi lebih ke cuaca yang memang bikin kita stuck di sini. Apalagi kita tuh bener-bener berhenti di daerah yang nggak ada tempat pemukimannya, cuy. Jadi bener-bener full jalan yang buat bolak-balik truk tuh loh. Wah, parah banget. Betul. Ini kalau emang kita nggak ada truk, itu nggak ada cahaya yang kelihatan waktu malam. Untung kita bawa light. Jadi kalau misalnya ada seliweran cahaya kuning itu berarti emang ada truk sama suara-suara yang berisik gitu kan. Nah kan biasanya konvoy. Betul. Menurutku sendiri selama perjalanan motoran yang jauh, meskipun udah beberapa kali motoran ke Bekasi, Jakarta, Bandung, ini yang paling gokil teman. Soalnya hujannya lebih parah malah ini. Sekalinya hujan tuh ya bukan hujan yang bisa diterjang lagi. Bener-bener hujan awet, gede. Oh, 11 Jam 10.54 loh. Kita stuck 2 jam di perjalanan karena hujan. Kira-kira berapa lama lagi Pak hujannya Pak kalau kayak gini? Kalau kayak gini biasanya awet dan ya bisa 2 jam lebih. Waduh. Dan kita nggak bawa persediaan makanan masalahnya. Ya cuy, anjir lapar banget. Pokoknya seenggaknya kalau bisa reda dan misalkan hujannya lumayan lama, seenggaknya kita bisa nemu tempat makan. Ini tempat makan sih. Tapi tutup. Ini tuh tempat mie ayam sebenarnya. Dan parahnya lagi, nggak ngerti kalau si Angga nih, tapi aku 3 hari, ini hari ketiga makan bakso terus cuy.
Buset. Ya dari yang tadi pas berangkat baru 500 meter ya. Bakso, gas. Nah kita berhenti tempat bakso. Sekalinya mau nyari nasi dikasih halangan hujan. Berarti kita harusnya niatnya bakso. Ya semoga segera diberi keterangan Dan keredaan air. Macet. Oh, kerekam berarti. Dan FYI di sini tuh kita bertiga di belakang sama bapak-bapak. Tapi aku heran loh, bapak-bapaknya hari ini melaku lihat apa ya? Soalnya hujan loh, tapi nggak tas. Oh iya, paling backpacker kan. Di sekitar kita tuh bener-bener gelap. Iya, masih timer loh. Nah, kok gelap? Ya kan gelap. Di sekitar kita tuh emang gelap. Wow, mantap. Dapat. Aduh. Ngabarin ibu dulu. Ngapain ibu? Biar tahu kalau kehujanan di tengah hutan. Ya mungkin suka kamera ketok sih, tapi ada jam 12.34 lanjut perjalanan lagi Pasrah. Dan di sini disusul sama saudara dari Tambang mana? Ya, disusul sama Om Deddy. Dia mau lanjut ke Kalimantan. Balik ke KPP cuy. Mantap sekali. Prajurit KPP. Emang ngeri tuh, no. Berarti tau gak menang mes motornya? Iya, aku nganterin yang Jabo. Oh, Jabo. Iya. Let's go. Dan setelah melewati hujan badai di tengah hutan yang lumayan mencekam, akhirnya nyampe di sini dan pemberhentian ke-10 kita tadi berpisah dengan saudara kita Dedi. Dia mau lanjut ke Surabaya, Tanjung Priok, Tanjung Perak. Lanjut dia mau ke Banjarmasin, terus lanjut lagi ke Kaliorang, balik lagi ke Tambang. Bersyukur banget ya disusul sama temen yang udah lama banget gak ketemu. Terakhir ketemu itu bulan Juli 2018. Iya. Di SPBU Saradan apa Saradan. Ketemu lagi sama Dedi di sana. Dia lagi istirahat. Kita lanjut lagi. Kita duluan. Dan akhirnya sampai di Jombang sekitar 2,5 jam sebelum si Probolinggo. Ini udah di POM untuk perhentian yang ke-12 kalau nggak salah ya. Kalau nggak 12, 13. Udah di kotanya Jombang dan tuh lagi ngisi tuh si Ren. Yuk. Atas nama Ray. Wah, tak menekin jalan. Ke jalan Natal. Sampai di Probolinggo, kita mau ke tempat Mika. Seorang dermawan yang mau memberikan kita tumpahan tempat. Thank you Mika. Ayo, gas. Dan mukanya Dan sudah sampai di tempat Mika. Katanya seadanya. Ini ada semua. nggak ada juga Pak. Nuansanya enak banget. Kondisinya sekarang udah nggak sesemangat pas berangkat. Gara-gara masih capek. Emang kalau di posisi ini kena ya? Enggak apa-apa sih. Kan siklusnya muter. Nah, ini yang punya rumah. Yang berbaik hati menerima kita. Kami tidak langsung melakukan perjalanan sampai ke penyeberangan. Namun,
kami mendapatkan kesempatan untuk istirahat dan singgah sementara di tempat temanku di Probolinggo, yaitu di tempat Mika. Di sana kita mampir ke bawah Bromo di Cafe de Potret. Kemudian kita akan makan pentol di Pelabuhan Tembaga di Probolinggo. Kenyataan awal kami berada bisa mengejar matahari fajar di pagi hari, tapi kami bangun kesiangan yang harusnya berangkat jam 5 kurang, kami bangun jam 5.30 dan itu kami melanjutkan tidur setelahnya karena masih penat. Kembali lagi setelah apa namanya tepar dari tadi pagi dan sudah istirahat dengan cukup di tempat. Ini disetirin sama cewek. Kita ke Bromo. Ini udah ada ratan tipis gitu. Semoga nggak Nggak hujan. hujan. Mau tahu diri minggir. Serempet. Bilang kayak stop dulu. Targetnya sunrise, tapi karena emang kita bangun kesiangan terus akhirnya kita mutusin buat tidur lagi aja biar makin enak istirahatnya. Dan untung aja kita tuh nggak ke Batu. Tadi malam tuh rencana mau ke Batu. Ini nggak ke Batu aja lihat dulu. Ngawur nih gak di kamar aku. Pedun ya matang ini. Oh gara-gara Rey. Gara-gara Rey. Itu dari tadi ngasih ini dilempar-lemparin kaki. Hah? Gak usah bawa-bawa aku Rey. Mumpung sudah Itu kan berkualitas. Jadi sekarang sudah jam 11.47, rencananya jam setengah 2 atau jam 2 kita berangkat menuju ke Ketapang. Kalau tadi lihat di maps tuh jalanan di Jalan Pantura dari sini ke Ketapang tuh benar-benar di pinggir laut. Jadi lebih menarik daripada Jalan Pantura di Jawa Barat kayaknya. Fun fact, temen yang malu-maluin minta roti sama yang punya rumah. Kita lihat ada bukti otentik. Hati guys, pakai selai Ovaltine. Tadi itu mengatasnamakan roti ini loh. aku nggak pernah minta roti yang punya rumah, sumpah. Lah aku ya jane mingguyon. Teko-teko kowe. Ngawur. Lanjut dari situ kami lanjutkan perjalanan ke Ketapang untuk naik kapal feri menuju Bali. Terima kasih untuk keluarga Mika yang mau menerima dan menampung kami selama kurang lebih 2 hari di sana. Lanjut di perjalanan, waktu sunset pun kami menemui Pantai Blitok yang menawan waktu sunset dan kami pun rehat sejenak di sana. Itu nasnya. Jadi kita sekarang udah lanjut lagi OTW ke Ketapang. Setelah berburu gedang
Nah, dan kita dibawain gedang ini. Thank you banget buat keluarga Mika, buat bapaknya, ibunya. Mika juga udah ngajak jalan-jalan di Probolinggo. Buat adiknya yang udah muncul buat foto, nggak foto juga sih. Buat ikut foto. Buat si Wikan, semoga ketemu sama kampus favoritnya yang di Beng ini, Tolos. Ya tadi jam 3.33 setelah foto bareng sama keluarganya Mika, kita lanjut lagi buat OTW naik motor setelah sekitar 24 jam kita istirahat. Jadi kita udah 24 jam lebih malah. Ya sekitar 24 jam lebih buat istirahat. Akhirnya kita lanjut lagi. Kita sekarang mengarah ke Situbondo. Habis Situbondo kita langsung ke Banyuwangi, arah Banyuwangi. Tapi ini sekarang karena udah sore dan sekarang secara estimasi sebenarnya itu 4 jam lebih dikit dengan kendaraan roda 4. Kalau roda 2 mungkin ya hampir mirip lah. Semoga nyampe sana nggak terlalu gelap dan dihindari dari hujan supaya kita masih bisa terus jalan. Dan satu lagi PR kita yaitu nemuin tempat untuk genos. Yo, mampir sebentar karena lihat stopel di sini. Udah lama banget nggak lihat batubara. Di Situbondo kita beli dulu minuman biar kita tetap menjaga apa namanya? Terhidrasi. Terhidrasi. Biar tidak dehidrasi. Ini terhidrasi. Ini rest area view-nya keren loh. Jadi kita di pantai Leton dan sekalian sunsetan di sini. Nemuin tempat keren banget. Super duper mantap. Ini Motor lah lah burono. Motor. kita sampai di pantai Lito di nggak tahu namanya. Cok gunungnya apa? Akhirnya sampai di Pelabuhan Ketapang. Dari tadi jam 3.33 dan ternyata sampai sini jam 9.54. Ya, yuk kita dipanggil. Let's go. Terus yang mana? Saya? Ini kayak balon. Iya. Buka masalahnya mas. Oh sekarang langsung? Iya. Terus ditiup. Terus sampai full. Udah. Langsung bayaran mas ya. Masnya yang satunya. Masuk aja nggak apa mas? Oh Iya. biar nyaman. Kita udah nyampe di Ketapang. Sekarang mau nyebrang ke Gilimanuk dan kita akan cari tempat istirahat di sana. Kalau misalkan nggak ada, kita di rest area. Let's go. Oke, let's go. Kita naik ke kapal ya, guys. Betul. Motor mana, Pak? Tiketnya udah ya? Udah.
Sebelah sana keluar nanti beloknya sana. Wah, Oh, keluar. benar. Langsung ke kanan ini. Baik. Tangga. Jauh anjir, kamera. Astaga. Coba delok dur ya. Dur. Ayolah. Jelasin. Bye Pulau Jawa. Jam 9:09 WITA. Dan tekanannya jam berapa ya? Jam 1 yuk. Apa? Tekan pin Sampai sini setengah 2. setengah 2 WITA. Setengah 1 WITA. Bagus. Dengan sisa tenaga. Terima kasih Masjid Raya Denpasar. Peranek kamu ini dirubuhkan guys. Jangan berpikiran anu weh. Pikiran ngomong weh. Jiret. Ora oleh. Ngerti gue. Pikirannya sarap. Bukan lho, lawan arah lho. Bajiret ya posisi. Ini betul balik nih kene. Ambil kota. Sate apa ayam betutu nih. Anjungan ya ayam. Sepi tenan tuh ya mene. Ayo lihat pantai kita. Lagi Amlapura 10 kilo. Taman Nasional Bali Barat. Jadi misalkan nanti ada tragedi, seenggaknya sekarang udah diingatkan kondisi bensin. Wit andalanku. Posisi di Bali bawa pisang melewati hutan yang ada monyet-monyet, itu monyet motor. Oke loh Des. Mati ya. Gila. Ini orang belum lagi lagi loh. Heran bro, heran. Nongkrong lho. Nongkrong. Bahasane arep gogok, lagi gogok.
Gimana dhuwur lho? Yo boleh. Sini. Jadi udah sampai di Tabanan, kalau nggak salah ya. Ini di warung pantai di pinggir jalan yang juga di pinggir pantai. Jadi view-nya langsung ke pantai. Dan untuk harganya di sini normal sih, harga tempat wisata yang nggak mematok harga yang terlalu tinggi. Dan itu suasananya enak banget, bener-bener berasa di Bali. Kalau berasanya tetap berasa di Bali ya, soalnya ini di Pulau Bali. Untuk menu-menunya lengkap. Kalau misalkan mau nugas di sini juga pasti seru juga sih. Gazebo, semacam gazebo yang taruhnya di atas, jadi enak. Gitu aja nih. Nunggu makanan. Belinya apa ya? Tetap ayam goreng biar berasa di pantai Kelapa Muda. Lihat langsung view-nya. Beres. Bener banget sih. Luas banget ketika pantai di Jawa itu antara bagian sini dengan bibir pantai itu cuman dikit. Ini kerasa luas banget itu. Ayo no motor tekan kono bareng lho. Wes areane lho. Ngawur tenan. Lanjut. Dari Tabanan menuju Padang Bay, estimasi waktu 2,5 jam. Semoga secara aktual nggak nyampe 2 kali lipat ya. Dan cuaca cerah, cerah. Apa itu cerah apa? Cerah hubunganmu. Wah, anjing. Panjang jalan pemandangan kabeh Mas Ikur. Mantap. Ngene iki muter Bali 2 kali aku gelem ya. Yang Lombok Des, apik serius. Oke, iki punchline kedua iki setelah Probolinggo, ketiga iki Lombok iki. Punchline apa punchline? Kok Punchline iki apike? Engko bar kuwi Sumba. Bablas kita kan Papua. Apa anu gini tapi bablasnya Papua. apa anu gini? Ketemu Torik. Danang. Kita udah di Denpasar, Bali. Baru terputar daerah Rawani maju bergoda gini. Sama ning pomono asu, wedi sesama lho. Wis bagus. Respect. Lho ada ora pala tabe. Kalah karo bobol. Kita menembus Bali. Ngebat. Kami sampai menuju Lombok. Padang Lombok. We are coming. Biar kami.
Akhirnya nyebrang ke Lombok juga setelah 1 jam lebih nungguin kapalnya buat berangkat. Ternyata kapalnya nunggu penuh dulu cuy. Kayak angkot aja. Jadi tadi tuh pas kita masih di Bali kurang menikmati sebenarnya karena waktunya kita harus mengejar kapal lari. Jadi yang harusnya kita bisa mampir di beberapa pantai yang bagus-bagus kita langsung skip. Dan ini nggak bisa di skip sih. Bener-bener sebuah pemandangan yang jarang ditemukan di Pulau Jawa ya Bu. Coba lihat. Gunung yang berada di sekitaran laut gitu loh. Gila. Dan ini sepertinya baru intro ya. Belum kita besok ke Lombok. Lumba-lumba tuh. Jadi Ray ini tadi makan pisang berapa? 6 kalau nggak salah. Memang sih orang ini kalau masalah makan nggak bisa tunda. Yang kemarin aja sempat pesen sama yang punya rumah loh, minta roti saking laparnya. Ray, sekarang udah jam 9.15 WITA. Kemungkinan kita masih perjalanan dalam setengah jam sampai ke lokasi tujuan. Dan setelah itu tujuan utamanya yaitu ngecas semua perangkat elektronik, laptop, powerbank, cas perut. Semoga cepat sampai. Baterai HP itu udah selesai, udah habis. Sampai aku ngecas pakai HP Samsung buat ngecas iPhone yang ada kuotanya, ada sinyal. Dan setelah ini kita akan explore Lombok. Setelah explore Lombok kita akan explore Cala Pulang yang paling edan. Seperti itu. Kita lanjut sampai nanti kalau misalkan udah mau turun. Nang piungan tuku lele jebul sire tekan Lombok. Kenceng guys. Sini, let's go. Made it to Lombok. Aduh, waktunya bertinggi. Let's start. Oke. Akhirnya kita mau menepi di Lombok setelah menunggu 1 jam. Setelah menunggu 1 jam si kapal petang di setengah atas. Kita turun. Oke, jadi kita sekarang sudah tiba di Pelabuhan Lembar, Lombok. Ya, ambil motor.
Jadi seperti ini kalau dibilang bakal ternyata banyak kendaraan yang melintas di sini. Oke, mau ngebuka gerbangnya. Let's go. Kita siap-siap pakai helm. Bikin takutnya saya harus semuanya. Let's go. Iki tapi motor sing ngarep-ngarep irung kan kabeh.